Selamat datang di Debat Derajat. Natal dirayakan setiap 25 Desember, seolah tanggal itu adalah fakta yang tak perlu dipertanyakan. Namun pertanyaan ini justru jarang dibuka. Apakah Injil sendiri pernah menyebut tanggal kelahiran Yesus? Dalam diskusi ini, Pendeta Ezra Soru berdiri teguh dengan fondasi teologi Kristen dan sejarah gereja. Sementara dari sudut pandang Islam, Ustadz Adi Hidayat menguji klaim tersebut melalui Al-Quran, hadits, dan pendekatan ilmiah. Bukan untuk menjatuhkan iman, tetapi untuk menguji kebenaran di balik tradisi. Jangan lewatkan setiap detik yang berharga ini. Yesus yang datang itu nanti akhirnya mati menebus dosa manusia di kayu salib. Itu terpenting. Banyak orang memperdebatkan Yesus, apakah benar Yesus lahir 25 Desember? Berdebat sini sana, agama lain pun menyerang kita. Yesus tidak lahir 25 Desember. Saya ditanya seperti itu, bagi saya begini, saya tidak pusing dia mau lahir kapan. Yang penting dia pernah lahir. Itu tidak bisa dibantah oleh sejarah manapun. Bahkan sejarawan-sejarawan non-Kristen, Flavius Josephus, Tacitus, Pliny the Younger, dan sejarawan yang lain memberikan kesaksian bahwa di abad pertama ada seorang yang bernama Yesus. Dan yang paling penting adalah dia naik ke atas kayu salib menebus dosa manusia. Itu yang paling penting. Dia ada dan apa yang dia buat bagi kita. Tidak usah persoalkan dia mau lahir kapan. Sekarang saya tanya saudara, saudara percaya Jokowi presiden? Percaya. Saudara percaya dia melakukan banyak kebaikan untuk bangsa Indonesia? Percaya. Saya tanya, Jokowi lahir tanggal berapa? Bulan berapa, tahun berapa? Banyak juga yang tidak tahu kan? Peduli amat Jokowi mau lahir tanggal berapa, bulan terang ke bulan gelap ke, mana pusing kita. Yang penting adalah dia presiden dan dia sudah berbuat banyak untuk bangsa ini. Karena itu tidak pusingkan Yesus mau lahir tanggal berapa. Yang penting dia sudah lahir dan apa yang sudah dia buat bagi kita, karya keimamannya yang menyatukan manusia dengan Allah. Misal, ada yang mengatakan hari lahirnya Nabi Isa itu kan tanggal sekian-sekian di bulan Desember, biasanya tanggal 25 gitu kan. Baik. Nah, ketika diungkapkan seperti itu sudah lama, dari dulu ada begitu. Turun ayat Quran untuk meluruskan. Diluruskan. Kata siapa tanggal sekian kan? Turun isyarat-isyarat disebutkan kapan lahirnya. Kalau Desember itu musim apa? Musim dingin, musim hujan, Pak ya. Baik, musim hujan kalau di kita ya. Baik, tapi kan Nabi Isa lahirnya bukan di sini. Ya, Nabi Isa lahirnya di mana? Halo? Di Palestina, baik ya? Baik, disebut Bethlehem, itu Baitul Lahm. Ya, tempat daging disebutkannya. Tapi jangan terlalu berlebihan juga ya. Ada yang menyebutkan di kandang domba dan sebagainya. Wallahu a'lam, itu jangan terlalu berlebihan. Tapi nggak nyambung juga lahir di kandang domba tapi dirayakan dengan pohon pinus, kan nggak nyambung ya. Baik. Tapi kita jangan terlalu jauh lah ya, jangan terlalu jauh. Perhatikan kalimatnya. Ini beliau ketika disebutkan bulan Desember tanggal 25, ini kita membahas dari segi ilmiah ya. Jangan mengecilkan keyakinan umat lain. Kita hanya membahas tentang argumentasi ilmiah. Jadi kalau nanti ada dipersoalkan, kita berdiskusi secara ilmiah. Jangan marah gitu kan. Tapi kita berdiskusi dengan ilmiah, karena kita kan umat ilmiah, umat berilmu, dan diharapkan bisa berkembang intelektualitas kehidupan kita. Jadi silahkan kita diskusi dalam kebaikan tanpa harus mengecilkan satu dengan yang lainnya. Baik, perhatikan kalimatnya. Quran surah 19 Maryam, dari ayat 22, 23 sampai 26, dari posisi paling kiri sebelah bawah sampai paling kanan sebelah atas ya. Baik, sudah ada ayatnya sampai ke fa'aja'ahul makhad sampai wahuzzi ilaiki bijiz'in nakhlati. Ketika ibunda Nabi Isa itu Maria disebutnya kan, lisan orang-orang yang lain, merasakan kandungan yang sudah semakin berat, lelah ya, sampai mengatakan, ya Allah, kan kalau saya meninggal sekarang pun saya ikhlas ya Allah, wa kuntu nasyan manusia, kemudian saya dilupakan aja gitu kan, sampai tidak harus seperti ini. Itu ketika dalam keadaan demikian dihibur oleh Allah. Apa yang dikatakan kemudian direkam oleh Al-Quran, sudah, kamu jangan mengeluh kalau kamu lelah, capek, sulit dalam kandungan, pukulkan saja itu tanganmu ya ke batang kurma itu, sedikit aja pukulkan, maka sedikit goncangan itu akan menghadirkan kurma yang sudah matang, itu rotaban janiyah. Ibu, ini saya beri isyarat Bu ya, ada kalimat rotab janiyah. Rotab itu kurma yang mengkau, matang.
Ya, kalau beda antara tamar dengan rotab. Kalau tamar sudah agak kering. Kalau rotab itu kurma matang, itu yang lunak, Pak. Masih banyak kandungan airnya, glukosanya tinggi. Dan janinnya terkait dengan kata janin, itu bagus untuk perkembangan janin. Jadi bagi perempuan yang sedang mengandung itu, cari sifat-sifat kurma seperti itu. Makanya kalau Anda sekarang umrah, itu suka ada kurma Maryam gitu kan, walaupun belum tentu dimakan oleh Sayyidah Maryam gitu ya. Baik, kurma Maryam itu bukan harus kurma yang seperti itu, bukan. Setiap rotab, setiap jenis kurma yang sudah masuk fase rotab, ada fase tertentu yang itu baik untuk perkembangan janin. Jadi setiap kurma, nggak harus kurma yang itu. Jelas ya? Baik, nah di sini paling menarik, gerakan sedikit, kurma bisa jatuh. Berarti ketika beliau itu akan dilahirkan dalam kandungan itu, Sayyidah Maryam, itu berarti musimnya musim apa? Kurma itu tidak mungkin tumbuh di musim dingin. Gak mungkin. Mustahil itu. Mustahil. Pasti di musim panas. Puncak panas itu ya sekitar Juli sampai Oktober di Timur Tengah. Saya tinggal di 5 negara di Timur Tengah. Itu selalu Juli sampai Oktober. Itu puncaknya. Dan kurma paling enak itu memang saat panas. Saat sedang panas-panasnya luar biasa, cepat matang, mengkel, itu paling nikmat tuh kalau makan kurma itu. Enak gitu, Pak. Ya, nggak percaya silahkan, ya. Itu nikmatnya luar biasa. Jadi di sini kalimat Quran ingin menyampaikan bagaimana orang bisa datang. Ya, logika sederhana aja ya. Ke satu tempat, kan kandang domba sekarang dengan kandang domba dulu, kalaupun dibenarkan itu kan beda situasinya. Bagaimana musim dingin puncaknya Desember sangat dingin luar biasa, tiba-tiba bisa sendirian keluar, itu pakai apa sendirian? Pasti merasakan kedinginan, berbahaya bagi kandungan. Mustahil orang bisa melahirkan dalam musim dingin yang sangat pekat, tiba-tiba sendirian datang ke kandang domba gitu kan, dan sebagainya. Itu mustahil. Itu dari segi ilmiah saja. Jelas ya? Nah, jadi di sini Nabi Isa pun sudah mengatakan isyarat-isyaratnya. Tapi yang paling penting, musaddiqal lima baina yadayya minat Taurat, saya ingin menegaskan kembali dan meluruskan ajaran Taurat yang dulu pernah disimpangkan di masa saya, wa mubasysyiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan saya kasih kabar gembira. Di Nabi Isa saja 600 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW sudah merasa gembira dengan kedatangan Nabi Muhammad, padahal belum pernah lihat, dan menebarkan kabar gembira itu kepada umatnya. Saya kan tadi katakan, ada orang gembira, wajar kalau dalam kandungan, sampai dengan melahirkan, ini belum datang, sudah gembira. Ya, jadi ini menunjukkan ada keistimewaan Nabi Muhammad SAW dari nabi-nabi sebelumnya. Nabi Musa itu tidak pernah menyampaikan kabar gembira dengan kedatangan Nabi Isa. Silahkan cek. Ya, tidak juga Nabi Daud, tidak Nabi Sulaiman. Padahal Daud dengan Sulaiman itu bapak dengan anak. Ya, Yakub anaknya Yusuf. Yakub punya anak namanya Yusuf. Yakub anaknya adalah Yusuf, gitu kan? Baik, tapi ketika Nabi Yusuf itu kemudian tumbuh menjadi nabi, itu nggak disampaikan kabarnya bahkan kepada saudara-saudaranya, minta dirahasiakan. Silahkan cek ya di surah Yusuf itu. Ya, kata bapaknya, kamu jangan kisahkan nih pada saudara-saudaramu ya, takutnya ada masalah. Padahal nabinya sudah ada, tapi jangan minta dikisahkan. Nabi Muhammad tidak, sebelum datang nabinya sampaikan kabar gembira ya. Nabinya belum datang sudah dikabarkan. Nabi Yakub, nabinya ada, anaknya Nabi Yusuf tidak dikabarkan. Jelas ya? Nabi Musa, saya beri gambaran lagi. Kenal Nabi Musa? Alhamdulillah ya. Kalau kenal saya repot, antum siapa sebetulnya ya? Baik. Pembahasan tentang kelahiran Yesus membawa kita pada satu kesadaran penting. Kebenaran tidak selalu datang dari apa yang paling lama dirayakan, tetapi dari apa yang berani diuji. Apakah 25 Desember berdiri sebagai fakta sejarah atau sebagai simbol iman yang diwariskan lintas generasi? Di antara ketegasan teologi yang disampaikan Pendeta Esra Soru dan ketelitian dalil yang dipaparkan Ustadz Adi Hidayat, terbuka ruang bagi nalar yang jujur dan iman yang dewasa. Kini, tinggalkan pandangan Anda di kolom komentar, karena bisa jadi kebenaran tidak hanya lahir dari mimbar dan kitab, tetapi juga dari jejak pemikiran yang Anda tuliskan hari ini. Dan subscribe channel ini bila Anda memilih untuk tidak sekadar mengikuti arus, tetapi berdiri di barisan pencari kebenaran dengan diskusi lintas iman yang tegas, berani dan bermartabat.